Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke dan juga kepada seluruh para bapak dan ibu, para alim ulama, tahadus binikmah kepada para alim ulama, tentunya yang mulia hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga guru kita akhinal kiram Ustaz Danu yang insya Allah selalu diberikan maunah, rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita manusia agung. Manusia yang diagungkan oleh yang maha agung. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin, ya robbal alamin. Para pemirsa di seluruh tanah air siraman kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang rizki tak akan tertukar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 30. Ayat berapa Bang Bobi? 30 ya. 30. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna rabbaka yabsutur rizqa. Di dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan di situ yuwassi'uhu adalah orang-orang yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana dengan rizki? Rizki itu banyak sekali. Istri juga rizki, harta juga rizki. Nah ketika kita mendapatkan rizki, seperti contoh yaitu istri kita, Masya Allah itu juga rizki. Nah rizki yang baik adalah istri yang solihah. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Istri yang solehah adalah yang taat kepada suami dan menjaga kehormatannya. Insya Allah. Nah, bagaimana cara menjaga kehormatan? Kehormatanku, oh, kini telah ternodang karena tergoda hawa nafsu. Masya Allah. Rizki tak akan tertukar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna rabbaka. Lah inna di sini adalah menunjukkan arti taukid, yaitu menguatkan. Apa taukid itu? Yaitu taqwiyatul hukmi indal mukhatab. Artinya ada apa? Menguatkan kepada sesuatu hukum bagi orang yang mengatakan. Ayabsutu. Nah, kemudian ayabsutu di sini adalah luas. Artinya apa yang luas? Ar-rizqo. Di sini menjadikan maf'ul bih adalah keterangan luas. Allah memberikan kepada kita yaitu rizki buat kita. Namanya rizki. Kalau belum waktunya kaya,
kalau belum waktunya kaya adalah belum bisa. Kadang-kadang kita maksain jadi orang kaya. Kepingin kaya, nekat, korupsi. Kan begitu ya Bang Babi ya? Iya benar. Masya Allah. Lah kalau sudah seperti ini kan namanya kaya maksa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan ketika kita umur dalam perutnya adalah 4 bulan. Allah sudah tentukan 4 perkara, termasuk harta dan kematian pun juga Allah sudah tentukan. Makanya kita hidup, kita hidup pasti nanti ada namanya pertanggungjawaban. Di dalam hadis qudsi dijelaskan, "Aish masyita fa innaka mayyitun." Persilahkan kau mau hidup bagaimana, tetapi ingat kematian pasti akan datang. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz di sini duduk. Alhamdulillah. Terima kasih tausiahnya nih. Ya, pagi-pagi begini dibuka dengan tausiah, sholawat dan juga lantunan ayat suci Al-Quran dari Pak Ustadz Munawir ya. Ya pemirsa, senang sekali saya Bobi Maulana, Pak Ustadz Danu, juga Ustadz tamu kita Ustadz Munawir Ngacir bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai Kalau Bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah ya. Tema kita pagi hari ini adalah rezeki tak akan tertukar. Selain satu ini kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu seperti apa. Tapi sebelum itu, Bobi akan memberikan clue atau kisi-kisi dari narasumber kita yang pertama ya. Karena setelah tausiah Pak Ustadz Danu, komersial break, kemudian langsung masuk ke narasumber yang pertama. Sejukan Hati. Masih dengan tema kita pagi hari ini, rezeki tak akan tertukar. Sekarang tinggal mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Allah, ya Tema kita sangat bagus. Hampir semua orang muslim itu tahu rezeki tak akan tertukar. Tetapi bagaimana kok bisa nggak tertukar? Itu satu. Ya memang satu hal, nggak mungkin menteri itu tertukar dengan pedagang bakso, itu kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Itu jelas, itu udah pada tahu lah. Apa di pasar, toko, Satu sebelahan pun enggak. sebelahan, Ya, jualan enggak yang sama gitu makanannya gitu Pak Ustadz. Iya, memang itu jelas, semuanya orang pada tahu lah. Tetapi bagaimana kita memahami secara mendalam. Rezeki tidak akan mungkin tertukar, itu maksudnya salah satunya kita lihat dari salah satu firman Allah Ta'ala, namanya fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagum min fadlillah. Jadi kita sendiri yang sudah sholat dianjurkan oleh Allah Ta'ala, ya kalau bisa saya katakan diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk berikhtiar. Nah, pada saat orang itu dianjurkan berikhtiar, melakukan suatu perbuatan kan nggak cuma sekali, berkali-kali. Nah di titik berkali-kali itu Allah akan melihat kesungguhan dia, imannya dia, takwanya dia, kemudian yang di sampingnya itu siapa, orang tuanya, pasangannya, anak-anaknya. Itu akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, orang tersebut walaupun sama-sama menterinya bisa aja memang rezekinya beda-beda. Walaupun sama menteri, walaupun sama tokonya, tadi Mas Bobi bilang, ya tetap bisa beda. Tetap beda. Nah, karena yang dilihat adalah memang di titik-titik itu yang kita tidak pernah tahu. Nah, disinilah pembedanya bahwa rezeki itu tidak tertukar. Dan ada banyak ayat yang menceritakan bahwa Allah itu akan melapangkan rezeki kepada siapa orang yang dikehendaki. Dan juga menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Nah ini sebenarnya berhubungan dengan ayat-ayat yang banyak sebenarnya. Nah Allah menghendaki seorang dilapangkan itu banyak. Satu, dilihat dari iman sama ketakwaan. Umpamanya ya dengan amal solehnya. Satu. Itu dilihat. Tapi ada Allah itu tidak melihat iman. Untuk memberi rezeki. Untuk memberi rezeki. Contoh kepada orang yang non-muslim. Betul. Iya. Kan harus ngerti. Jadi di sini harus paham bahwa itu Allah memang melapangkan. Tetapi rezeki itu tidak akan dinilai nanti di akhirat. Gitu. Jadi hal ini kita harus pahami bahwa itulah sifat Allah. Jadi dengan begitu kita ngerti bahwa oh berarti kita nggak boleh iri. Itu haknya beliau, haknya Allah sebenarnya. Yang penting kita tetap ikhtiar, tetap berusaha, tetap belajar istiqomah di jalan Allah, disusun iman kita yang kurang, ditambahkan amal-amal soleh kita yang kurang, mendidik istri, mendidik anak yang baik, umpamanya
Boleh. Nah di situ Allah kan melihat. Kemudian kalau mamanya sebenarnya dia mamanya sudah lurus, baik nih dianya nih. Udah imannya bagus, takwanya bagus, amal solehnya bagus nih. Tapi yang bisa menaikkan Allah nih. Contoh, kalau ini diberikan rezeki yang agak lebih besar, ujub gak dia? Nah itu Allah yang gitu tahu ya, nih. Iya. Nah kalau ujub, Allah punya pertimbangan. Lah kalau dia ujub, padahal dia bagus di titik ini, mending nggak diberi, ditambahin tuh nggak diberi. Sayang gitu. Sayang gitu. Nah ini hanya Allah juga. Nah ini yang kadang-kadang orang belum ngerti. Sehingga memaksa, semua orang dipaksa. Kalau ingin kaya baca surat ini. Lah kan repot nanti. Repot ya. Nah, ini Pak Ustadz. Kan repot juga gitu. Jadi dianggap sama nanti. Sama. Iya. Kalau berbicara masalah seperti yang saya bilang tadi. Kalau di pasar tuh kan toko tuh kan misalkan satu jualan martabak atau emas begitu ya. Bagaimana dengan orang yang memasang penglaris Pak Ustadz? Nah itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu Allah memberikan itu juga ada ujiannya berarti ketika dia pakai penglaris kan izin Allah juga tuh Pak Ustadz. Iya begini, jadi izin Allah sama ridho Allah itu tetap beda, harus dibedakan. Kalau seseorang itu pasang penglaris kemudian laris, memang rezeki dia banyak. Memang bisa aja ya, bisa saja bisa ya. Tetapi tahu nggak kalau dia masang penglaris itu malah diharamkan. Jadi rezeki yang dia cari itu sebenarnya haram. Karena penglaris itu kan nggak pernah tahu tuh orang yang masang penglaris itu. Hari ini pun yang melihat acara siraman kolbu ada yang masang penglaris. Tahu nggak masang penglaris itu apa? Yang jaga di depan tokonya itu jin. Dasar jin ya. Kemudian jin itu disuruh oleh seorang yang baca mantra-mantranya atau doa-doa gimana caranya dia berdoa. Jin ini menarik orang lain untuk masuk ke tokonya. Berarti makanannya. Itu berarti kan memaksa. Kalau memaksa itu dilarang sama Allah Ta'ala. La ikraha fiddin. Ya. Itu juga kita harus pahami. Nggak boleh kita kayak gitu. Jadi kalau kita memasang penglaris apapun bentuknya. Ini berarti bukan hanya Allah. Berarti ada maksa. Kalau boleh saya cerita. Si penglaris itu sebenarnya preman. Tapi premannya nggak tahu. Masuk nih. Preman yang nggak kelihatan gitu. Preman yang nggak kelihatan gitu. Jadi ini yang bahaya itu di sini. Memang dari sisi dunia dia banyak. Tapi akhirat nihil. Benar. Selain nihil masuk neraka. Karena yang dikerjakan adalah kemusyrikan. Inilah yang harus kita sadari. Jangan kita itu tergelincir di hanya cuma masalah dunia. Tapi akhiratnya kita itu nggak cuma nihil Ustaz. Ya. Tapi musyrik. Lah kalau sudah tahu itu musyrik, dijalanin dan dia lupa nggak pernah mohon ampun. Coba kita lihat. Seorang yang kita itu mamanya begini nih. Pak, siapa yang bikin tol itu? Orang itu kadang-kadang lupa. Oh itu saya, dulu saya pejabat ini. Ini orang yang bilang itu saya. Orang ini sebenarnya sudah menuhankan dirinya dengan tanpa sengaja. Karena sebenarnya, oh itu zaman saya menjabat. Alhamdulillah atas izin Allah ini apa namanya? Bisa terjadi. Nah, orang yang berkata begitu saya acungi jempol. Bagus. Karena dia ada Allah yang memang ini mengizinkan itu pada waktu dia menjabat. Iya, gitu ya. mengizinkan itu terlaksana. Disinilah orang yang sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Gitu loh ceritanya. Jadi bagaimana ini bisa menjadi baik? Ya kacau aja nanti. Coba orang bikin undang-undang. Mana undang-undangnya? Bismillah ini untuk kemaslahatan umat. Jarang. Nggak ada. Satu lagi boleh. Bismillah ini untuk kemaslahatan organisasi saya. Ya nggak pernah itu. Pasti yang ada, nah ini. Karena saya yang menang nih, gini pasti gitu. Lebih ke individunya lebih ke individu. Lebih ke akunya. Lebih ke akunya. Iya, nah itulah yang dikatakan menuhankan. Nah itu hati-hati. Kita sebagai seorang pendakwah harus mengingatkan khususnya untuk diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar kita mencerminkan. Oh ini nggak boleh, oh ini harus dikerjakan, oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh. Karena suatu hal yang kita berikan itu bisa menjadi bumerang bagi kita, yaitu menyebarkan dosa jariah. Nah ini yang harus hati-hati. Pada waktu kita ngomong itu sebenarnya Allah mencatat. Itu betul-betul benar apa salah. Jadi kita memang
harus hati-hati. Makanya tadi Ustadz Munawir sudah dibuka dengan sangat bagus. Cuma saya hanya memberikan pendalaman bahwa Allah akan memberikan siapa yang dikehendaki dan menyempitkan siapa yang dikehendaki. Itu adalah hanya Allah. Kalau memang kita buka, nanti kita tersenyum bahwa memang Allah itu banyak sekali rahasia yang belum pernah kita ketahui. Mudah-mudahan ini bisa manfaat walaupun pusing-pusing. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Nih, Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dalam arti melapangkan dan akan menyempitkan pula rezekinya kepada siapa yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk yang selalu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Allahumma amin. Baik. Selain satu ini kita akan kalian narasumber yang pertama yang tadi sudah Bobby ceritakan bahwa narasumber kita yang pertama ini mengalami masalah di dada dan ulu hati. Setelah itu akan ada narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ini perutnya terasa sakit dan semakin membesar. Diduga dia terkena sihir pemutus rumah tangga. Sihir pemutus rumah tangga. Seperti apa pemirsa?